Cerita diawali dengan seorang pria berjalan sendiri di bandara. Pria itu bernama Kang Taemo, calon direktur perusahaan makanan yang bernama GoFood. Sebelumnya, ia telah bekerja di luar negeri, akan tetapi ia dipanggil lagi ke Korea untuk mengambil alih perusahaan milik kakeknya. Saat hari pelantikannya, Kang Taemo tidak hadir dan menyuruh sekretarisnya yang bernama Sung Hoon untuk memberi pidato. Dan pada saat itu kakeknya yang biasa dipanggil Ketua Kang kesal karena cucunya tidak menghadiri pelantikannya dan membuat semua orang penasaran karena belum pernah sama sekali melihat Kang Taemo. Setelah ia menyelesaikan urusan-urusannya, Kang Taemo mendapat tugas dari kakeknya agar segera menikah. Kakek Taemo sangat ingin melihat cucunya segera berkeluarga dan hidup bahagia. Maka dari itu kakek Taemo telah mengatur 20 seorang wanita untuk berkencan buta dengan cucunya, dan wanita-wanita tersebut dari kalangan elit. 내가 네 선볼 자리를 쫙 뽑아 놓았다. 네? 고르고 골라 20명을. 오케이? Meski Kang Taemo awalnya menolak, ia kemudian setuju setelah mempertimbangkan beberapa hal. Dan ia berpikir mendapat istri dari keluarga kaya bisa menjadi aset yang berharga untuk perusahaannya. Di sisi lain terdapat seorang wanita yang sedang bersedih karena cintanya telah ditolak oleh pujaan hatinya dan ia telah menyukainya selama 7 tahun. Wanita tersebut bernama Shinhari. Ia adalah salah satu pengembang makanan di perusahaan GoFood. Ia sangat pintar dan banyak menerima penghargaan atas ide dan penemuan-penemuannya. Di saat malam hari, di restoran keluarganya, Hari dan pemilik toko sebelah terjadi pertengkaran. Perasaannya yang pada saat itu kacau, Hari tidak sengaja melukai pria tersebut dan harus membayar ganti rugi. Apalagi biayanya cukup besar. Hari pada saat itu bingung bagaimana cara mengatasinya. Hari mempunyai sahabat yang bernama Yungsu dan ia adalah anak orang kaya yang hidup dengan megah berkat kekayaan orang tuanya. Yungsu bercerita kepada Hari dan berkata bahwa ia dipaksa untuk melakukan kencan buta oleh ayahnya. Yungsu kemudian membujuk Hari untuk menggantikannya dan sebelumnya mereka pernah melakukan hal yang sama. Dan Yungsu berjanji kali ini bahwa ia akan membayarnya. Hari kemudian setuju karena ia sedang membutuhkan uang dan akhirnya Yungsu bawanya ke booth dan tugas Hari adalah untuk mengacaukan kencan tersebut dan membuat pria itu ilfil. Dan kemudian mereka bertemu. Hari pada saat itu terkejut karena pria tersebut adalah direktur baru perusahaannya sendiri dan ia tidak punya pilihan. Namun saat ia menunjukkan sikap ilfilnya, Kang Taemo malah menyukai keanehannya tersebut. Taemo berpikir bahwa ia tidak jaim seperti wanita lainnya, akan tetapi Hari tidak menyerah. Ia terus saja melakukan hal agar Taemo ilfil kepadanya. 왼쪽이 사만다, 오른쪽이 레이첼이에요. 주책맞게 제가 별얘기를 다 해요, 그죠? 위선 떨면서 거짓말하는 것보단 시원시원해서 좋네요, 진영서 씨. 뭐야? 네? Setelah kencan tersebut selesai, Hari bertemu dengan Yungsu kembali dan mengatakan bahwa ia telah bekerja dengan sangat baik. Mereka berdua kemudian merayakannya. Akan tetapi, Taemo berpikir agar dia bisa menghindari wanita lainnya, ia memutuskan untuk menikahi Yungsu. Dan selain itu, ia juga menyukai kepribadiannya yang jujur dan terbuka. Saat Yungsu mengetahui hal tersebut dari ayahnya, ia bingung harus melakukan apa. Keesokannya, Yungsu bertemu dengan seorang anak kecil yang tidak sengaja mencoret bajunya. Yungsu tidak marah dan mengatakan untuk lebih berhati-hati. Ternyata sekretaris Kang Taemo berada di sana dan memperhatikan kejadian tersebut. Yungsu kemudian pergi, akan tetapi ia kemudian kembali karena dompetnya ketinggalan. Dan saat itu ia bertabrakan dengan Sung Hoon dan jatuh cinta pada pandangan pertama.
Di perusahaan, Hari panik saat menyembunyikan identitasnya saat bertemu dengan Kang Tae-mo dan takut penyamarannya pada saat itu terungkap dan dikeluarkan dari perusahaan. Saat Young-oh dan Hari bertemu, Young-oh memintanya untuk menemui Tae-mo. Young-oh memintanya untuk menemui Kang Tae-mo sekali lagi dan juga memintanya untuk menolak Tae-mo. Saat malam harinya, Hari dan Tae-mo bertemu. Hari pada saat itu dengan tegas menolak Tae-mo. Tae-mo pada saat itu ingin tahu kenapa ia menolaknya. Lalu Hari menjelaskan bahwa dia tidak menyukai semua hal tentangnya. Di malam berikutnya, Yong-soo bertemu dengan Tae-mo untuk menjelaskan semuanya. Dan ia juga bertemu dengan Sung-hoon dan mengetahui bahwa ia ada sekretaris Tae-mo. Dan pada saat itu Yong-soo berkata bahwa ia mempekerjakan seseorang agensi untuk menggantikannya saat berkencan. Dan ia melakukan itu untuk melindungi Hari. Tae-mo kemudian setuju untuk membatalkan pernikahannya. Akan tetapi dengan syarat Young-oh harus membawa kembali wanita tersebut. Dan Tae-mo ingin permintaan maaf dari wanita yang telah menolaknya. Kemudian acara pernikahan mereka berdua dibatalkan. Akan tetapi Tae-mo terus dipaksa oleh sang kakek untuk segera mencari calon istri. Keesokannya Yong-soo dengan terpaksa menjebak Hari untuk bertemu kembali dengan Tae-mo yang sedang marah. Hari yang mengetahui rencana sahabatnya itu pun bergegas pergi dan takut. Hari kemudian tidak sengaja menjatuhkan barang-barangnya. Tae-mo datang dan mengambil kupon dari restoran milik keluarga Hari. Hari kemudian mengaku bahwa keluarganya memiliki restoran ayam. Akan tetapi Hari tidak mengungkap identitas dirinya karena ia takut akan dikeluarkan dari perusahaan. Dan ia memperkenalkan dirinya sebagai Shin Geum-hee. Pada akhirnya Hari kemudian meminta maaf dan berjanji akan menebus kesalahannya. Ia juga berkata akan melakukan apapun untuk Tae-mo. Tae-mo kemudian langsung memasukkan nomor telepon Hari dan memintanya untuk selalu menjawab saat ia menghubunginya. 왔어, 하리야. 야, 지정사! 진정해! Karena Tae-mo terus dipaksa untuk segera memiliki calon istri, Tae-mo akhirnya memanggil Hari dan mengajaknya untuk berpura-pura berkencan. Tae-mo juga menawarkan sejumlah uang setiap kali ia bertemu dengan kakeknya. Hari pada saat itu tidak langsung menerima, akan tetapi ia tergoda karena memiliki banyak hutang. Hari kemudian menandatangani kontrak untuk berpura-pura menjadi kekasih Tae-mo. Dan setelah itu Hari mendapat beberapa informasi tentang kehidupan Tae-mo untuk dihafal. Sementara dengan Yong-soo, ia bertengkar dengan ayahnya tentang kencan buta yang terus dipaksakan. Sehingga pada akhirnya ia memutuskan untuk pindah dan hidup mandiri. Ia kemudian sementara tinggal bersama dengan Hari. Setelah menemukan tempat tinggal yang cocok, ia pindah di apartemen yang ternyata tempat tinggalnya berdekatan dengan Sung-hoon. Perusahaan GoFood juga membutuhkan koki untuk memasak produk baru mereka. Dan perusahaan bersepakat untuk bekerjasama dengan Min-woo, yang mana ia adalah koki yang cukup terkenal. Ia juga teman lama dan pujaan hati Hari yang disukainya selama bertahun-tahun. Hari mengunjungi restoran Min-woo untuk berbagi kabar baik. Akan tetapi ia melihat Min-woo bermesraan dengan mantannya yang bernama Yura, yang mana Yura juga teman lama Hari. Meski ia dengan Min-woo tidak menjalin hubungan, hatinya tetap terluka. Keesokan harinya Tae-mo membawa Hari untuk bertemu dengan kakeknya. Hari kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Geum-hee dan berusaha tampil sebagaimana yang ia pelajari sebelumnya. Kakek Tae-mo kemudian menyuruh mereka untuk jalan berdua. Mereka akhirnya pergi menonton konser, namun sepanjang pertunjukan Hari menangis saat mendengar lagu yang mengingatkannya kepada Min-woo. Dan Tae-mo diam-diam memberinya sapu tangan dan mencoba menghiburnya. Mereka berdua kemudian makan bersama di warung pinggir jalan. Tak lama kemudian Matahari terkena bola baseball, yang mana membuat Matahari lebam. 금희 씨, 조심해요. 괜찮아요, 금희 씨? Keesokannya, kerjasama perusahaan GoFood dengan koki Min-woo akhirnya terlaksanakan. Min-woo juga bekerja dengan baik, sementara Hari berusaha menyembunyikan mata lebamnya agar Tae-mo tidak mencurigainya. Suatu ketika saat malam hari, Tae-mo memberikan minuman herbal dari kakeknya kepada Hari.
Hari pada saat itu tidak sempat berdandan, dan ia dengan terpaksa mengenakan jaket beruang dan mengenakan helm. Dan pada saat itu juga Taimo dengan malu-malu memberikan obat mata untuk Hari. Sampainya Hari di rumah, ia tersenyum karena dia menyadari bahwa Taimo memiliki sikap yang manis. Waktu terus berlalu, Taimo dan Hari terpaksa berkencan lagi untuk meyakinkan kakeknya. Taimo juga seringkali menunjukkan sikap manisnya kepada Hari. Dan yang paling membuat Hari terkejut adalah pesta kembang api yang dibuat untuknya. Taimo kemudian mengatakan bahwa kakeknya selalu mengawasi mereka, dan ia melakukannya hanya untuk meyakinkan kakeknya saja. 오늘 즐거웠어요. 가짜 1주년 데이트. 나도 즐거웠습니다. 저 그럼 들어가 볼게요. Saat perjalanan pulang, Taimo tersenyum sendiri karena memikirkan kencan mereka. Sebelum akhirnya ia menyadari bahwa dompet Hari tertinggal di mobil. Taimo pada saat itu terkejut karena ternyata itu milik pegawainya yang bernama Shin Hari. Dan ia menelpon Gemhi untuk memastikannya, dan Hari kemudian menjawab teleponnya. 야, 칠칠마켓 지갑 알려고 다니냐? 뭐냐? 가게 앞에 떨어져 있더라. Taimo kemudian kembali ke rumah dengan perasaan marah, dan ia kesal karena telah dibohongi kedua kalinya, dan ia memutuskan untuk berbalas dendam. Taimo juga pura-pura tidak mengetahui apapun selain akan memberikan pelajaran kepada Hari, dan suatu ketika ia meminta Gemhi untuk datang. Dan tidak lama setelah itu ia juga memanggil Hari untuk datang ke kantor hanya untuk melihatnya kebingungan. Dan ia juga memberikan pekerjaan yang berat kepada Hari. Ia memikirkan akan membawa Hari sekaligus Gemhi di waktu yang bersamaan. Ia hanya ingin pengakuan dan permintaan maaf darinya. Setelah mendapat undangan ke suatu acara, Hari pada saat itu bingung dan berusaha mencari cara untuk menolaknya. Ia tidak sanggup jika harus memainkan dua peran dalam satu waktu. Hari kemudian minum bersama dengan teman kantor, dan dalam keadaan mabuk ia menelpon Taimo dan berkata bahwa ia punya alasan khusus kenapa dirinya tidak bisa menghadiri acara tersebut. Taimo khawatir karena Hari tiba-tiba menutup teleponnya. Ia kemudian pergi mencari Hari di sekitar rumahnya dan menemukannya di taman dalam keadaan tertidur. Hari kemudian terbangun dan mengira bahwa dia dalam keadaan bermimpi. Kemudian ia jatuh ke dalam pelukan Taimo dan mengakui segalanya. 애가 신아리예요. 신아리가 신금이에요. 말하니까 너무 속 시원해. 미안했어요. Taimo kemudian terdiam dan pergi ketika adik Hari datang menjemputnya. Setelah apa yang telah terjadi, Taimo memecat Hari dari penyamarannya sebagai Gemhi. Hari pada saat itu senang karena kini ia bisa fokus untuk bekerja. Namun tidak lama kemudian ia tahu bahwa penyamarannya terungkap. Awalnya ia merasa tidak enak dan mengira bahwa ia akan dikeluarkan dari perusahaan. Akan tetapi Taimo memaafkannya dengan alasan ia sudah bekerja dengan baik. Setelah ia melakukan banyak hal dengan Hari, ia menyadari bahwa ia benar-benar menyukainya. Taimo kemudian berencana untuk mengungkapkan perasaannya kepada Hari. Akan tetapi ia selalu gagal. Sementara dengan Yongso, ia bertemu dengan Sunghun di apartemen. Yongso mengajaknya untuk berkenalan, akan tetapi ditolak. Sunghun merasa tidak enak kepada Taimo jika harus akrab dan dekat dengan Yongso. Yongso tidak habis pikir bahwa pujaan hatinya itu sangat cuek dan selalu menghindarinya. Ia juga berusaha menjelaskan bahwa kejadian sebelumnya sudah berlalu, dan ia kemudian meminta untuk berteman, akan tetapi Sunghun tetap menghindarinya. Keesokannya Yongsu ia tidak sengaja melakukan hal yang memalukan di hadapan Sunghun, dan setelah kejadian tersebut ia selalu menghindarinya. Mereka kemudian bertemu di restoran dan Sunghun memintanya untuk tidak menghindarinya lagi. Yongsu pulang dalam keadaan mabuk, sementara Sunghun yang khawatir memperhatikannya dari kejauhan.
Dan perlakuannya tersebut membuat Yongsu tertawa dan teringat bahwa perlakuan Sung-un selama ini sangat dingin. Yongsu mengaku bahwa ia telah menyukainya saat pertama kali bertemu dengannya. Dan pada saat malam itu juga mereka berdua kasmaran. Setelah apa yang terjadi, Yongsu tidak mengingat apapun dan ia meminta Sung-un untuk melupakannya. Ia merasa bersalah dan tidak ingin dikatakan wanita yang sudah tidur bersama pria lalu melupakannya. Sung-hun kemudian mengatakan bahwa sebenarnya ia juga menyukai Yongsu sejak pertama kali bertemu. Akan tapi kali ini ia akan melupakan semuanya dan menjauh seperti apa yang diminta oleh Yongsu. Yongsu kemudian menahannya dan ia menjauh hanya karena merasa bersalah. Setelah mereka mengetahui perasaannya masing-masing, mereka akhirnya resmi menjalin hubungan. Suatu ketika, Taemo memikirkan alasan lain untuk mengajak Hari berkencan dan memutuskan untuk bawanya berjalan bisnis ke suatu kota. Di hari perjalanan tersebut, Hari tersenyum karena melihat makanan favorit di pinggir pantai. Taemo pada saat itu ikut bahagia karena dialah yang telah menyiapkan semuanya. Ia mengetahui makanan favorit Hari dari sosial medianya. 감사합니다. 이벤트 좀 해주고 싶었어요. 부른 거라고 얘기하면 저 여자분 감동하실 텐데. 생색내면 멋 없잖아요. Setelah mereka berdua saling bercerita, mereka akhirnya pulang. Dan saat perjalanan hujan turun dengan sangat deras. Taemo kemudian dengan panik menurunkan Hari di tengah jalan karena ia mengingat kembali peristiwa tragedi orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil saat hujan deras. Telepon Hari mati, kemudian ia melihat sebuah hotel dan ia berjalan ke hotel tersebut. Saat tiba di hotel, ia bertemu dengan Yura yang kemudian merendahkannya. Sementara dengan Taemo, ia merasa sudah tenang dan mencari-cari Hari, akan tapi ia tidak menemukannya. Saat Hari direndahkan, tiba-tiba Taemo datang dan memperkenalkan dirinya sebagai kasih Hari. Dan kebetulan ia datang karena urusan pekerjaan di hotel tersebut. 오래 기다렸어? 반갑습니다. 하리 씨 남자친구 강태무라고 합니다. 안녕하세요. Teman-temannya terkejut dan tidak menyangka, begitu juga dengan Hari. Karena kesal dengan sikap Yura, Taemo balas dengan sikap rasa sayangnya dia kepada Hari. 짜증나게 왜 저렇게 잘난 남자를 만났어? Setelah mereka menginap di hotel, Taemo mengantar Hari ke rumahnya. Hari juga minta maaf karena ia berpikir bahwa Taemo telah membuang-buang waktunya untuk dirinya. Taemo berkata apakah Hari tidak menyadari perasaannya. Ia juga rela berpura-pura menjadi pacar Hari dan mencari tahu semua tentangnya di sosial media. Bahkan membatalkan rapat hanya demi Hari. Hari terdiam dan tidak mengerti. Pada akhirnya Taemo mengungkapkan perasaannya dan ia juga berkata akan memberikan waktu kepada Hari. Keesokannya Taemo menjelaskan kepada kakeknya bahwa hubungannya dengan Geumhye sudah berakhir. Itu semua ia lakukan karena ia tidak bisa terus memperkenalkan Hari sebagai orang lain. Kakeknya merasa sedikit kecewa, akan tetapi ia kembali merencanakan kencan buta untuknya lagi. Dan Hari berencana untuk menolak Taemo, akan tetapi ia terus tersenyum setiap kali memikirkannya. Waktu terus berlalu dan Hari masih belum memberikan jawaban. Taemo gelisah dan cemburu ketika Hari melakukan syuting promosi bersama dengan Ko Kim Min-woo. Apalagi ia telah mengetahui bahwa Hari telah menyukai Min-woo selama beberapa tahun. Taemo yang tidak tahan, ia minta kepastian kepada Hari. Dan saat ketua Kang datang, ia menggandeng tangan Hari dan berlari untuk bersembunyi. Taemo menjelaskan bahwa ia sudah beritahu kakeknya dan sekarang ia harus terpaksa untuk mengikuti kencan butanya lagi. Hari berkata bahwa Taemo harus mendatangi kencan buta tersebut. Hari juga mengatakan bahwa ia khawatir dengan pendapat orang lain karena hubungan mereka tidak kontras. Dan Taemo mengatakan bahwa itu semua tidak jadi masalah. Ia masih tidak menyerah dan kembali menyatakan perasaannya. Hari merasa bahwa ia tidak pantas untuk dirinya, namun hati tidak dapat dibohongi. Dan pada akhirnya ia menciumnya. Hari kemudian terkejut dan melepas ciumannya
Ia menjelaskan bahwa itu adalah kesalahan dan kemudian pergi meninggalkan Taimo. Karena sudah terbawa perasaan, Taimo ingin menuntut ganti rugi kepadanya. Taimo meminta Hari untuk memberikan waktunya seharian untuk menemaninya bermain. Mereka juga terlihat seperti berkencan, layaknya sepasang kekasih. Minwoo akhirnya tahu bahwa Hari menjalin hubungan kontrak dengan Taimo. Akan tetapi ia juga tahu bahwa sebenarnya Hari memiliki perasaan kepada Taimo. Taimo masih belum mendapat kepastian dari Hari, dan dengan terpaksa ia menjalani kencan buta yang telah direncanakan oleh kakeknya. Hari yang mendengar hal tersebut merasa cemburu dan kecewa kepada Taimo. Ia menyesal dan akhirnya ia menghubungi Taimo untuk membatalkan kencannya. Ia juga berkata bahwa ia tidak akan memikirkan perkataan orang lain tentang hubungan mereka. 나 이제 그냥 다른 사람 시선 신경 안 쓰고 우리 두 사람만 생각할래요. 그러니까 처음 보지 마세요, 사장님. Dan ternyata Taimo tidak mengingkari janjinya untuk tidak menyerah. Lalu kemudian mereka akhirnya saling bertemu. Mereka juga memulai kisah cinta bersama-sama. Begitu juga dengan Yongsu dan Sunghun. Mereka sangat bahagia menjalani hubungannya. Taimo kemudian menunjukkan video memalukan Sunghun kepada Yongsu. Saat malam hari, Taimo dan Hari bertemu. Taimo memiliki trauma masa kecil yang masih belum bisa disembuhkan. Ia takut kepada hujan yang mengingatkannya dengan tragedi yang menimpa orang tuanya. Hari menyadarinya dan ia sebisa mungkin menghindari hujan hanya untuk membuat Taimo nyaman. Taimo menyadari itu dan ia sangat bersyukur bisa memiliki seorang wanita yang telah mencintainya sepenuh hati. Ketua Kang juga mendapat informasi bahwa wanita yang selama ini dekat dengan cucunya adalah Shin Hari, pegawai di perusahaannya. Hari kemudian diam-diam bertemu dengan Ketua Kang untuk menjelaskan semuanya. Ketua Kang kemudian memotongnya dan berpikir bahwa itu kebohongan dan meminta Hari untuk menjauhi Taimo. Sementara itu Taimo mengalami kecelakaan setelah mendengar kabar pertemuan Hari dengan kakeknya. Ia dilarikan ke rumah sakit dan Hari dengan Ketua Kang pada saat itu cemas dan bergegas menemuinya. Taimo hanya mengalami luka ringan dan di saat itulah ia berkata kepada kakeknya bahwa ia sangat mencintai Hari. Ketua Kang kesal dengan semua kebohongan Hari, akan tapi ia menyalahkan Taimo yang menjadi penyebabnya. Dan di malam itu, Taimo mengungkapkan kepada Hari bahwa dialah penyebab kecelakaan orang tuanya. Saat dulu ia merengek meminta orang tuanya untuk pulang merayakan hari ulang tahunnya. Orang tua Taimo bergegas untuk pulang, tetapi mereka mengalami kecelakaan. Dan sejak saat itu Taimo selalu berpikir bahwa orang tuanya akan membencinya. Hari kemudian bertanya apakah Taimo benci kepadanya karena telah menyebabkan kecelakaannya. Taimo menjawab tidak dan berkata bahwa ia justru mencintainya. Hari menjelaskan bahwa seperti itulah perasaan orang tuanya saat itu. Keesokannya keadaan semakin rumit saat hubungan Hari dengan Taimo terungkap. Orang-orang juga membicarakan Hari di belakang, akan tapi timnya membelanya. Hari melihatnya dan terharu, kemudian meluk teman-temannya. Sementara dengan Yongso, ia menghadapi masalahnya saat sang ayah tidak merestuinya dan menganggap Sunghun hanya laki-laki biasa. Di sisi lain, kakek Taimo menyuruh Taimo untuk pergi ke Amerika sampai keadaan tenang. Akan tetapi Taimo menolaknya. Ketua Kang masih tidak menyerah dan menyarankan Hari untuk berpindah ke kantor cabang atau mengundurkan diri. Bingung dengan keadaan seperti itu, Hari kemudian mencari jalan terbaik. Taimo juga terlambat menyadari tentang gosip dan khawatir Hari menderita sendirian. Sepanjang hari, ia terus mencari kekasihnya yang pergi tanpa kabar. Dan pada akhirnya mereka bertemu di Menara Salt. Hari tidak menemukan jawaban apapun selain fakta bahwa ia sangat mencintai Taimo. Mereka berdua akhirnya menginap di hotel dan mereka akhirnya melakukan hubungan asmara.
Keesokannya orang tua Hari akhirnya tahu bahwa putrinya telah berkencan dengan direktur perusahaannya sendiri. Taimo mengungkapkan bahwa ia serius dan ingin menikahi Hari. Orang tua Hari khawatir tentang status mereka. Taimo kemudian berjanji akan melakukan yang terbaik untuk Hari. Dan pada akhirnya ia mendapatkan restu. Saat Hari dan Taimo bekerja, Tuan Kang berpura-pura sakit dan berharap bahwa Taimo akan mengikuti segala permintaannya. Hari kemudian mengatakan bahwa ia akan ke rumah sakit untuk menggantikannya dan berharap agar Ketua Kang menyukainya. Ketua Kang menyuruhnya pergi, akan tetapi Hari tetap mengurusnya, dan ia juga membawakan teh kesukaannya, menonton TV bersama dan bernyanyi. Tampaknya Ketua Kang menikmati waktu bersama tersebut. Hanya saja ia gengsi untuk menunjukkannya. Dokter kemudian mengatakan bahwa sebenarnya kesehatan kakek Taimo benar-benar terancam, dan ia tidak bisa mengatasinya di Korea. Taimo kemudian beritahu Hari bahwa ia harus bawa kakeknya ke Amerika untuk pengobatan. Ia minta Hari untuk ikut dengannya, akan tetapi ditolak. Mereka kemudian tetap menjalani hubungan, akan tetapi mereka harus berpisah untuk beberapa waktu. 1 tahun kemudian, Hari masih bekerja untuk tim pengembangan makanan. Taimo juga bekerja di perusahaan cabang di New York, selagi kakeknya mendapat perawatan. Taimo akhirnya kembali ke Korea sebelum Hari akan menyusulnya. Setelah mendengar kabar bahwa Taimo menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Taimo menjelaskan bahwa rumor itu tidak benar, dan mereka berdua akhirnya berpelukan. Ketua Kang masih dirawat dan memberikan misi terakhir kepada Taimo, dan melarangnya untuk kembali ke Amerika jika belum melaksanakan tugasnya. Tugasnya yaitu memberikan cincin kepada Hari dan melamarnya dengan sungguh-sungguh dan hidup dengan bahagia.